Saat kamu menatap langit malam yang bertabur dengan miliaran bintang berkelap-kelip, apa yang terpikirkan olehmu? Apa kamu membisikkan harapan? Jika langitnya cerah dan kamu mau sedikit bersabar, kemungkinan kamu akan melihat bintang berjatuhan dari luar angkasa. Dan, wush, lontarannya super cepat. Ya, sama cepatnya dengan semua keinginanmu yang akan segera terkabul. Aku pernah sekali membisikkan keinginanku, tapi saat aku mulai kehabisan permintaanku, bintang-bintang itu masih saja berjatuhan. Aku pun jadi penasaran, bagaimana mungkin benda langit berjatuhan jika tidak ada gravitasi di luar angkasa? Kita semua pernah melihat astronaut melayang-layang di udara di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS kan? Mereka terlihat seperti ikan yang berenang di dalam air. Tapi kalau menurutmu ini disebabkan oleh gravitasi nol, kamu akan belajar hal baru hari ini. Gravitasi nol bukan berarti tidak ada gravitasi sama sekali. Jika tidak ada gravitasi di ruang angkasa, bumi tidak akan bisa menarik bulan hingga berada di dekatnya. Semua planet dan bintang akan terbang bebas di jagat raya ini, saling bertabrakan, dan mungkin semuanya akan berakhir sangat cepat. Gravitasi bisa saja sangat kecil ukurannya, tapi tidak pernah hilang. Begitulah salah satu hukumnya. Bagi para astronaut dan ISS, gravitasi bumi hanya berkurang 10% di orbitnya dibandingkan dengan gravitasi di atas tanah. Kalau kita membangun gedung setinggi 300 hingga 400 km, kamu tahu ini ketinggian jelajah ISS di atas permukaan bumi, lalu melempar batu dari puncaknya, batu itu akan jatuh sama seperti batu yang jatuh dari balkon rumahmu. Inilah yang terjadi pada Brad Pitt dalam film fiksi ilmiah Ad Astra. Peringatan spoiler, dia jatuh dari menara setinggi lapisan atmosfer atas. Di lapisan inilah ISS berada. Sekarang kamu tahu kan penulis naskah film ini jago fisika? Tapi dia tak perlu melayang-layang di luar angkasa. Lalu, mengapa cara berjalan para astronaut di lantai ISS tidak seperti kita yang ada di permukaan bumi? Alasannya, saat berada di orbit, mereka sebenarnya sedang terjun bebas ke bumi. Dan ISS sendiri juga selalu jatuh ke bumi. Terdengar sangat gila kan? Perlu diingat, ISS juga bergerak secara horizontal di atas permukaan bumi. Dan ini menyebabkan kedudukannya seringkali meleset, sehingga gerakannya akan melingkar mengelilingi bumi. Nah, kecepatan yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan ini disebut kecepatan orbit bumi. Ini berkisar 7,9 km per detik atau 28.440 km per jam. Terkadang, ISS turun hingga mendekati bumi. Untuk mengompensasinya, Pusat Kontrol Stasiun Antariksa mengoreksi orbitnya dan menyalakan mesinnya selama beberapa waktu untuk mencapai ketinggian sebelumnya. Meskipun tidak menjadi astronaut seperti cita-citamu saat masih kecil, kamu masih punya kesempatan merasakannya dari bumi. Saat kamu duduk di atas kereta roller coaster, dan saat pertama kali mencapai titik tertingginya, kemudian meluncur tiba-tiba, kamu akan jatuh bebas. Itulah yang dirasakan oleh para astronaut sepanjang waktu. Atau kamu juga bisa bepergian dengan pesawat jet kecil yang bisa melakukan atraksi udara. Saat pesawat ini terbang dengan pola parabola, kamu juga akan berada pada gravitasi nol selama beberapa saat. Bukan hal yang menyenangkan, bukan? Lalu, mengapa tidak menambah ketinggian ISS sehingga astronaut tidak terjun bebas? Astronaut dapat tinggal di ISS dalam waktu lama, karena lapisan atmosfer paling atas melindungi mereka dari radiasi sinar matahari. Pada ketinggian 500 km, terdapat sabuk radiasi yang memiliki dampak berbahaya bagi manusia. Selain itu, jika ISS terlalu tinggi, gravitasi bumi akan melemah, sehingga bumi tidak dapat menariknya. Akibatnya, stasiun itu akan keluar meninggalkan orbit bumi. Itu sebabnya pria-pria super itu harus berlatih sangat keras di simulator gravitasi nol sebelum mereka melakukan perjalanan ke luar angkasa. Itu berarti di antariksa terbuka terdapat gravitasi nol kan? Atau bagaimana bisa pesawat luar angkasa terbang ke bulan atau ke planet lain? Jika sebuah benda berada cukup jauh dari benda langit lain, misalnya saja pesawat antariksa terbang ke Mars dari bumi, gravitasi benda langit akan menjadi terlalu kecil, sehingga gaya tarik-menarik di antara keduanya saling menyeimbangkan.
Namun, sejauh berapapun jarak kedua benda tersebut, gaya tarik-menariknya tidak pernah sama dengan nol. Bumi terjun bebas menuju matahari sama seperti ISS jatuh ke bumi. Tapi karena kecepatan lateralnya cukup besar, bumi tetap ada pada tempatnya selama 5 miliar tahun. Tapi, jika planet dan bintang sudah ada pada orbitnya selama miliaran tahun karena gravitasi, lalu bagaimana bisa bintang jatuh terlihat di langit? Apa yang kita lihat sebagai bintang jatuh hanyalah batu kecil yang melayang-layang di angkasa. Orbit-orbitnya dan orbit bumi saling mendekat. Saat mendekati planet kita, benda langit menabrak atmosfer dengan kecepatan tinggi dan terbakar di udara. Kecepatannya sangat tinggi sehingga udara menjadi sangat panas dan mulai bercahaya. Saat kamu melihatnya dari bumi, kamu tidak melihat gas yang bercahaya atau batu di baliknya. Benda itu terlihat seperti bintang lain, tapi jatuh ke bumi. Benda langit ini akan menghilang sebelum jatuh ke tanah. Karena jaraknya hanya ratusan kilometer dari bumi, objek ini terlihat seperti bintang sungguhan yang berjarak ribuan tahun cahaya. Dalam sains, bintang jatuh disebut meteor. Jika bagian meteor ini sampai ke permukaan bumi, maka disebut meteorit. Meteor yang sangat terang disebut bola api. Ratusan juta meteor tampak di atmosfer setiap hari. Berat keseluruhannya bisa mencapai ribuan ton, dan sekitar 100 ton partikel debu yang terlalu kecil jika dilihat di atmosfer jatuh ke bumi dari luar angkasa setiap hari. Sebagian besar terbakar tanpa meninggalkan jejak. Beberapa hari dalam setahun, meteor lebih sering terlihat di langit dari biasanya. Ini yang disebut dengan hujan meteor dalam sains, dan kita menyebutnya bintang jatuh. Saat peristiwa ini, kita bisa melihat belasan meteor setiap jamnya. Kurasa inilah yang terjadi saat kubisikkan permohonan pada bintang jatuh. Dari mana bintang jatuh berasal? Saat mendekati matahari, komet terbakar dan mulai kehilangan materinya. Diperlukan waktu ratusan tahun agar partikel komet membentuk ekor di sepanjang orbitnya. Saat bumi melintasinya tiap tahun, kita dapat melihat bintang jatuh. Apa itu berarti komet berada sangat dekat dengan planet kita? Kita semua tahu itu berbahaya. Justru tidak. Meteor dapat terbentuk dari sisa tabrakan antara planet lain dengan benda langit yang lebih kecil. Ribuan batu muncul akibat benturan tersebut dan mulai bergerak sendiri. Saat mengarah ke bumi, meteor-meteor ini memasuki atmosfer dan menjadi bintang jatuh. Benda langit berukuran kecil bisa saja memiliki arahnya tersendiri, tapi jika posisinya terlalu dekat dengan bumi, gravitasi bumi akan membelokkannya dan menariknya hingga jatuh ke bumi. Sementara itu, komet dan meteor lain yang lebih besar tidak muncul dari langit. Para astronom mengamati dari dekat semua benda langit berukuran besar yang berpotensi mendekati bumi saat bergerak pada orbitnya. Setidaknya, kita bisa mengetahuinya tepat waktu dan bisa mengirim Bruce Willis serta teman-temannya untuk mengatasinya. Jika kamu mengamati meteor yang berjatuhan di langit, objek-objek ini terlihat muncul dari tempat yang sama. Inilah yang disebut radian aliran meteoroid. Ini hanya ilusi optik dan terjadi karena efek yang sama dengan perspektif. Kita bisa melihat efek yang sama saat melihat rel-rel kereta api punya titik temu di cakrawala. Nyatanya, partikel meteor bergerak di sepanjang lintasan paralel sama seperti rel kereta api. Para astronom telah menemukan belasan aliran meteoroid. Namanya sendiri diberikan berdasarkan rasi bintang yang menjadi asal radiannya. Perseid memiliki radian dalam rasi bintang Perseus dan kamu bisa mengamatinya di pertengahan bulan Agustus. Jangan lupa tandai tanggalnya di kalendermu dan bersiaplah untuk menyaksikan hujan bintang. Apa kamu mengetahui hal lain tentang bintang jatuh? Beritahu di kolom komentar ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.